Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annas sa'ah atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Sadaqallahul azim. Puji serta syukur sudah sepatasnya dan sudah layak kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu adalah thalabul ilmi. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, ahli pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berevaluasi diri dulu sebelum kita memulai dan beranjak. Kita berevaluasi diri sudah sampai mana kualitas keimanan dan ketakwaan kita, sudah sepatas mana kualitas amal soleh kita. Karena pada dasarnya dari hari ke hari harus lebih baik, dari hari ke hari harus lebih baik. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Tapi kalau misalnya harinya kita sama dengan hari kemarin, wa mangkana yaumuhu mislu wa mangkana yaumuhu mislun min amsihi, sama seperti kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang merugi, betul. Dan kalau kita hari ini jauh lebih buruk atau buruk daripada hari kemarin, maka kita termasuk orang yang celaka, terlaknat. Maka kita berevaluasi diri, kualitas amal soleh kita apakah dari hari ke hari lebih baik atau malah menurun. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, ahli pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi simkuring ngadugikeun ngabacakeun Quran surat Al-Hajj ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7, wa annas sa'ah atiyatul la raiba fiha. Dan sesungguhnya sa'ah, kiamat, itu akan datang, la raiba fiha, dan tidak ada keraguan. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan orang-orang, jiwa-jiwa yang ada di dalam kubur. Sehingga ini adalah sudah jelas di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa annas sa'ah atiyatun, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Kematian akan datang. Apa itu disebut dengan kiamat? Kiamat itu adalah gerbang menuju kehidupan yang kedua. Kalau yang namanya lahir itu adalah gerbang menuju kehidupan yang pertama. Bahkan kan sudah dijelaskan ketika ditiupkan ruh di janin, di rahimnya seorang ibu, itu adalah yang pertama ditiupkan, kemudian Allah simpan ruh di dalam rahim seorang ibu.
Itu adalah kehidupan yang pertama. Sedangkan kehidupan yang kedua kita itu adalah nanti di akhirat kelak. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu ahli pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi apa disebut dengan kiamat? Tadi bahwasanya kiamat itu adalah gerbang menuju kehidupan yang kedua. Kapan terjadinya kiamat? Kapan terjadinya kiamat? Bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak diberitahu kapan terjadinya kiamat. Bahkan ada yang mengatakan terjadinya kiamat itu adalah di hari, ada cluenya katanya, ada hari Jumat. Pada dasarnya kiamat itu akan ada, kematian juga akan ada. Kalau misalnya jodoh, mungkin belum tentu pasti ada, tapi yang namanya kematian pasti akan datang. Seseorang sibuk mencari jodoh, seseorang sibuk mencari karir, seseorang sibuk mencari harta. Perlu, boleh. Tapi yang sudah pasti itu adalah kematian. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan terjadinya kiamat? Seperti apa itu kiamat? Faiza ja'atis shakhah. Maka apabila datang suara yang memekakan, atau disebut juga sebagai tiupan sangkakala yang kedua. Yang pertama adalah menghancurkan, yang kedua adalah menghidupkan, membangkitkan. Maka kalau istilah tadi, kalau misalnya kiamat itu adalah yaumul kiamah, adalah tadi hari di mana Allah menghancurkan bumi. Kemudian tiupan yang kedua adalah yaumul ba'as. Yaumul ba'as itu adalah hari dibangkitkan. Seperti tadi, wa annallaha yab'asu man fil kubur, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu ahli pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu bagaimana? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu orang-orang berlarian dari saudaranya. Pernah ada kejadian. Nah, karena gini, karena yang namanya orang ketika terjadi sesuatu, orang lain akan panik sehingga tidak tahu apa yang dia bawa, tidak tahu dia harus kemana, kan gitu ya. Seperti aja ada kejadian katanya sebuah gempa. Ketika gempa, dia panik, berlarian, dia bawa anaknya. Nah, dibawa tanya, dibenyeng tanya. Pas gempa na eureun, ditingali budakna, ternyata lain budak, ternyata ucing. Kan. Kisah nyata eta mah cenah carita kitu. Nah, ada bisa demikian karena betul digambarkan ini. Apalagi kiamat itu lebih dahsyat daripada hanya sebatas gempa. Di bawah eta ucing cenahnya, dah teu apa sugan teh budak, pas ditingali ucing, lumpat deui neangan budakna. Gitu, neangan budakna. Apalagi nanti di hari akhir nanti, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu manusia akan berlarian meninggalkan saudara-saudaranya. Wa ummihi wa abih, dan juga begitu ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, istrinya dan anak-anaknya, pasangan hidup juga akan lupa, berlarian. Bahkan kan digambarkan katanya ketika nanti hari kiamat, saking paniknya, saking ininya, orang yang sedang, ibu-ibu yang sedang hamil juga langsung melahirkan keluar gitunya, duka keluar nanti nya kaguguran, duka ngelahirkan langsung borojol. Seperti hanya ketika kita sedang menghadapi sesuatu musibah di depan mata, apa yang kita rasakan? Panik, bingung gitu kan, rewas, rek lompat ka dieu ka mana, rek lompat ka ditu kumaha gitu kan. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Nah, ketika itu ada yaumul ba'as, dibangkitkan.
kemudian ada yaumul mahsyar, adalah hari dikumpulkan di padang mahsyar. Orang-orang waktu itu mencari yang namanya syafaat, karena pada waktu itu dikumpulkan dalam keadaan telanjang penjol, telanjang bulat. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, atuh izin maknanya engke atuh katingali aurat batur, ya si eta mah kieu, ya si eta mah kitu gitu nya. Izin atuh Rasulullah, non aurat perempuan ditingali ku pameget, kumaha atuh?" Rasulullah menjawab, moal non engke mah di ditu moal non namanya teh moal mungkin aya jelema nu rek masih mikiran aurat, nu aya oge memikirkan pertanggungjawaban diri sendiri, moal ningali aurat batur, moal ningali kekurangan batur, moal ningali gagaduhan batur, nu aya kalahkah bingung mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Bahkan si matahari itu didekatkan. Nah, didekatkan, ada yang mengatakan 7 hasta. Nah, ya, 1 hasta ada yang dekat seperti ini, sehingga sangat dekat. Ketika dekat, akhirnya yaitu keringat itu adalah gambaran daripada kehidupan ketika di dunia. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang betis, ada yang sampai paha, ada yang sampai leher, ada yang sampai tenggelam dan sebagainya. Ketika itu manusia mencari syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Bagaimana pertolongan kita? Nah, salah satunya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita itu diberikan nanti syafaat itu salah satunya adalah dari amal soleh kita. Apalagi kemudian syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah ketika kita menjawab azan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabba hazihi da'wati tamah wa sholatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqamam mahmudanil lazi wa'atah halat lahu syafaati yaumal qiyamah." An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida", barang siapa yang berdoa ketika dia mendengarkan azan, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak ngejawab Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian ketika sudah beres berdoa Allahumma robba hazihi dawati tamah sampai selesai, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka baginya adalah syafaat di yaumil qiyamah. Iya betul, syafaat, karena nanti di akhirat kelak tidak ada pertolongan, ya, selain dari amal soleh kita, dan juga nanti pertolongan dari Nabi kita. Ayyul ikhwah rahimakumullah. Tadi gitu, halat lahu syafaat yaumal qiyamah, maka baginya adalah syafaat yaumil qiyamah. Makana ieu lamun anu ngadangu adan, kadang sok talangke, kelah sakedeung deui karek ngantosan beres adan, geus beres adan ngantosan nuju salat sunnah keneh, geus salat sunnah keneh dari mana deketnya, geus salat sunnah keneh ngantosan qomat, geus qomat ke ngantosan rakaat kahiji beres, akhirna mah bablas tah ente nepi ka ente salat ka masjid. Komo subuh mahnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, langsung murungkut tah, tarik selimut, langsung bobok deui, kulem deui. Nah, bagaimana nanti? Bagaimana ketika itu? Bagaimana kalau misalnya Allah mencabut
pendengaran kita. Kita pura-pura tidak mendengar azan. Kumaha lamun Allah Subhanahu wa taala ternyata mencabut kenikmatan pendengaran kita. Nauzubillah kan. Bahkan ada sebuah kisah, ini pernah diceritakan juga. Ada sebuah kisah, dikatakan si A dan si B. Si A ini adalah termasuk orang dermawan, suka memberi kepada si B. Setiap hari dia kasih makanan, kasih barang, apa yang dibutuhkan si B dia kasih. Setiap hari dia kasih, terus saja dia kasih makanan, barang, kemudian apalagi pulsa, motorna, naon deui duitna, segala dibere eta ka si B. Hiji mangsa si A butuh bantuan ke si B. Ditelepon teu diangkat. Siangna ditelepon teu diangkat. Sorena ditelepon teu diangkat. Maghribna ditelepon teu diangkat, bahkan di-reject. Malamna ditelepon teu diangkat, bahkan di-reject. Besokna kitu deui ditelepon teu diangkat, bahkan di-reject. Kira-kira nu kitu disebut jalma naon? Yang sudah diberikan kenikmatan sama si A, ketika dipinta bantuan, ternyata si B ini tidak mau mengangkat telepon. Kira-kira jalma nu kieu disebut jalma naon? Hah? Pecundang. Pika sebeleun gitu nya kayaknya. Pika cuaeun. Tidak tahu berterima kasih. Sudah di ini tidak berterima kasih. Aya nu kitu ayah, bahkan mungkin ini adalah kehidupan nyata. Ketika kita mendengarkan azan, coba bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak beribu-ribu kenikmatan pada kita. Nikmat sehat, nikmat bisa menghirup udara. Coba kumaha lamun cek agi mah. Kumaha lamun Allah jail we, saeutik we. 2 menit teu bisa ngahirup-hirup acan, teu bisa ngambe-ngambe acan kumanya, teu bisa non ngarenghap-renghap acan, kumaha kejadianna? Teu bisa ngicep-ngicep acan, teu non ngaranna jantung teu berdetak-detak acan samenit we kumaha. Lamun Allah jail kitu cenanya bahasa yeuna sanes ieu. Kumaha lamun misalnya kitu? Apa yang terjadi? Kadang kita lupa gitu ya. Ketika dipanggil tadi azan, kita tadi sudah diberikan kenikmatan sama Allah. Tapi ketika sama Allah disuruh dipanggil untuk melaksanakan sholat, tapi tidak mau bahkan tidak mendengar, bahkan pura-pura tidak mendengar dan tidur. Tanu kitu ngaranna naon gitu kan? Dikira-kira naon gitu kan? Tidak berterima kasih gitu kan? Tidak tahu terima kasih. Ayoul ikhwah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syafaat yang kedua adalah membaca Al-Qur'an dan yang mentadaburinya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya nanti di hari kiamat itu dia akan datang. Syafi'an li ashabihi, akan memberikan syafaat bagi para pembacanya, bagi para penghafalnya, bagi orang yang telah mentadaburinya. Siapa itu? Kita sebagai kaum muslimin. Nggak jelas. Apa itu Al-Qur'an? Dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Qur'an dijelaskan, Al-Qur'an itu adalah huwa kalamullahul mu'jiz, adalah firman Allah yang penuh dengan kemukjizatan. Coba bayangkan, mukjizat itu adalah apa? Adalah sesuatu kejadian yang luar biasa, memperlihatkan dengan tujuan untuk melemahkan lawannya, supaya memperlihatkan bahwasanya itu adalah kekuasaan Allah. Seperti hanya ada mukjizat seperti Nabi Musa, dilemparkan tongkat jadi ular besar, dilemparkan tongkat ke lautan terbelah gitu kan ya. Kemudian masih banyak lagi, seperti Nabi Isa juga bisa menghidupkan kembali. Ini juga sama, itu kejadian mukjizatnya hanya sementara.
Sedangkan Al-Qur'an ini sudah jelas, Al-Qur'an mukjizatnya sangat luar biasa. Apa luar biasanya? Berlaku sampai akhir zaman. Nah, makanya disebut dengan huwa kalamullahul mu'jiz, adalah firman Allah yang penuh dengan kemukjizatan. Al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, yang diturunkan kepada penutup para nabi, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebut khatamil anbiya'i wal mursalin. Sebagai rasul gitu ya, sebagai penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan ya. Pertanyaannya, kenapa ya cenah kalau nabi-nabi yang lain disebut alaihi salam, Nabi Muhammad disebut sallallahu alaihi wasallam? Jeung Rasulullah sok disebut nabi besar. Nah, emang nu lain nabina leutik gitu, bararegang gitu. Kunaon cik? Bapak Ibu ada yang tahu kenapa Nabi Muhammad disebutnya sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi yang lain alaihi salam? Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad disebut sebagai nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Emang nabi-nabi nu lain laleutik? Oke, betul. Pertama itu membawa risalah untuk seluruh dunia. Tapi nabi-nabi yang lain juga kan sebagian rasul juga sama gitunya. Satu. Sedikit lagi. Ternyata, ya betul itu. Ternyata tambah satu. Karena kemuliaan Al-Qur'an. Nah, kenapa? Karena Allah jelaskan yang sesuatu yang berhubungan dengan Al-Qur'an akan menjadi mulia. Bulan diturunkannya Al-Qur'an, maka bulannya akan menjadi mulia, yaitu bulan Ramadan. Ramadan itu bulan mulia. Emang bulan-bulan lain tidak mulia? Sama mulia, cuman ada keistimewaan karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Yang kedua, malam diturunkannya Al-Qur'an akan menjadi malam yang mulia. Itu malam Lailatul Qadar. Emang malam-malam yang lain tidak mulia? Mulia juga, cuman lebih mulia ini, bahkan lebih lebih baik daripada 1000 bulan. Karena keistimewaannya ada diturunkannya bersama Al-Qur'an. Yang ketiga, tempat diturunkannya Al-Qur'an akan menjadi mulia, yaitu adalah Mekah dan Madinah, Haramain. Maka Haramain di dua kota yang diharamkan. Diharamkan apa? Diharamkan perbuatan maksiat, diharamkan dimasukkan orang kafir. Istimewa di tempat yang lain nggak ada kayak gitu. Karena sekali itu, karena ada kemuliaan Al-Qur'an. Yang keempat, orang yang menerima wahyu Al-Qur'an menjadi mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya ini kenapa disebut nabi besar? Salah satunya Nabi Muhammad ini adalah nabi yang menerima wahyu Al-Qur'an karena akan menjadi mulia. Dan yang kelima, orang yang membaca, menghafal dan mentadaburi Al-Qur'an akan menjadi mulia. Itu siapa? Kita kaum muslimin gitu ya. Kita sebagai kaum muslimin, orang-orang yang beriman juga akan menjadi termasuk orang-orang yang orang mulia. Ya, kuntum khairu ummah, sebaik kalian itu adalah sebaik-baiknya umat di antara yang lain. Ya, jadi Allah muliakan dengan itu. Ya, bukan berarti nabi yang lain laletik, baregang lain gitunya. Kedudukannya berbeda gitu. Tidak, semuanya sama, tapi yang membedakan Nabi Muhammad diberikan kemuliaan itu tentang Al-Qur'an. Jadi ada 5 bulan diturunkannya Al-Qur'an akan menjadi mulia, yaitu bulan Ramadan. Malam diturunkannya Al-Qur'an menjadi mulia, itu malam Lailatul Qadar. Tempat diturunkannya Al-Qur'an akan menjadi mulia, yaitu Mekah dan Madinah. Orang yang menerima wahyu Al-Qur'an akan menjadi mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Orang yang menghafal, mentadaburi, membaca Al-Qur'an akan menjadi mulia, yaitu kita semua kaum muslimin gitu ya. Orang-orang yang yang beragama Islam, orang-orang yang beriman juga. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Maka kembali lagi tadi yang kedua, syafaat yang kedua adalah membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an. Di sini ada
fi'il amr artinya perintah. Lamun dalam kaidah usul fikih, perintah itu adalah mayusabbu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, mendapatkan pahala jika dikerjakan dan mendapatkan dosa jika ditinggalkan. Ya. Ada cerita satu lagi, saking ini ya, ada orang yang Al-Qur'an itu hanya sebatas hanya sebatas pajangan di dalam rumah. Ya. Ceritanya gini, ini mungkin kisah viral juga. Ada seorang keluarga yang mengundang seorang ustadz untuk mengisi pengajian. Ketika beres pengajian, si ustadz itu diajak untuk makan di meja makan. 2 menitnya. Diajak makan. Nah, ketika diajak makan, kemudian si ustadz itu tidak sengaja menumpahkan air. Ketika itu di meja itu ada uang 5 juta di dalam itu. Di uang 5 juta gitu ya. Sesudah beres kemudian ustadz itu pulang, si yang pemilik rumah itu melihat ternyata uang 5 juta itu sudah tidak ada. Nah, kayaknya suudon tah. Oh, ustad cenah ternyata rampok oge karena duit tehnya. Oh. Tah, tidak ada komunikasi dengan ustad itu selama 3 bulan. Nah, panggil di jalan si ustadna paamprok. Ibu bapak kumaha damang? Oh, bari jengkur baud kene. Damang kan. Nah cenah abi teu ieu nya teu naon? Langki pendak. Gini ngawas kitu nya. Hanya ustad pun tadi malah to the point lah, ya mah to the point. Kumaha? Kapungkur ustad pas diulam ku abi makan tuang sasarengan. Di dinya teh aya artos abi. Nah eta artos teh aya. Oh nya muhun kieu kapungkur teh. Abdi teh numpahkeun cai. Hawatos eta artos bisi ka kabaseuhan. Kusim kuring dilebetkeun kana Al-Qur'an. Da abi mah percanten pastina tos biasa maca Al-Qur'an. Hapunten sim kuring teh teu ngawartosan, da pastina bakal maca Al-Qur'an. Isin tah tidinya pas ditinggali teh bener duit mah aya. Ternyata selama 3 bulan ternyata dia tidak membuka Al-Qur'an, tidak membaca Al-Qur'an. Astagfirullahalazim ya. Nah, ini adalah jadi evaluasi kita. Dan yang terakhir tadi al-muta'abbadu bitilawati, mendapatkan pahala bernilai ibadah jika membacanya. Itu adalah membaca, sehingga orang-orang yang al-muta'abbadu bitilawati akan bernilai ibadah jika membacanya. Kita seperti halnya kisahnya tadi, apakah kita mau termasuk yang demikian gitu ya? Jauh, bahkan sampai kita suuzon kepada ustadz tersebut, udah ngambil. Kan yang namanya itu artinya ya terbukti bahwasanya si keluarga tersebut tidak membaca Al-Qur'an. Ayolah ikhwah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu di hari kiamat nanti tidaklah kita bisa nanti di akhirat nanti kita akan dipertanggungjawabkan terhadap amal-amal kita. Yang bisa menyelamatkan kita adalah salah satunya adalah dengan syafaat. Syafaat itu adalah dari amal kita. Yang tadi dijelaskan ada 2. Salah satunya adalah ketika kita mendengarkan azan, biasakan kita menjawab azan. Yang kedua, biasakan kita membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu nanti ketika kita memperjuangkan Al-Qur'an di dunia, maka di akhirat kelak Al-Qur'an itu akan memperjuangkan kita. Ayolah ikhwah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan datangnya dari saya sendiri, yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.